Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naina Puspita Anggraini dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik, Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Di sini saya akan membahas tentang pembangunan daerah. Di sini ada pengertian pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Selain itu juga untuk merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Selanjutnya ada otonomi daerah. Otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Hal ini didasarkan dari asumsi bahwa pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga mereka daripada pemerintah pusat. Dengan otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat menyelesaikan permasalahannya dalam mengelola daerahnya, sehingga berada dalam posisi yang lebih baik untuk memobilisasi sumber daya secara mandiri serta untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Otonomi daerah merupakan upaya untuk pembangunan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut. Dengan pemberian otonomi daerah, kabupaten, dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Selanjutnya ada peran pemerintah dalam pembangunan daerah. Ada 4 peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah, yaitu sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator bagi lahirnya inisiatif pembangunan daerah entrepreneur. Dengan perannya sebagai entrepreneur, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah bisa mengembangkan suatu usaha sendiri seperti BUMD. Aset-aset pemerintah daerah harus dapat dikelola dengan lebih baik sehingga secara ekonomis menguntungkan. Lalu yang koordinator, pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perluasan dari peranan ini dalam pembangunan ekonomi bisa melibatkan kelompok-kelompok dalam masyarakat dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian informasi ekonomi. Misalnya tingkat kesempatan kerja, angkatan kerja, pengangguran, dan sebagainya. Lalu kalau fasilitator, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan di daerahnya. Hal ini akan mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah zoning yang lebih baik. Lalu ada stimulator, pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan yang telah ada tetap berada di daerah tersebut. Lalu di sini ada tujuan pembangunan daerah. Misi yang pertama, mewujudkan kehidupan masyarakat yang maju dan berkualitas, didukung sarana dan prasarana kehidupan yang layak dan memadai dengan tujuan seperti meningkatkan kualitas pendidikan dan angka partisipasi serta menumbuhkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan formal dan informal. Lalu seperti meningkatkan kualitas pelayanan dan akses layanan kesehatan masyarakat, seperti meningkatkan jumlah dan kualitas perumahan atau pemukiman dan lingkungan hidup, seperti meningkatkan ketersediaan fasilitas publik, pelayanan transportasi, dan komunikasi. Lalu misi yang kedua, mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, partisipatif, bersih, efektif dan terpercaya, seperti meningkatkan
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah, dan transparansi pengelolaan sistem informasi dan keuangan daerah. Lalu seperti meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik dan pelaksanaan pembangunan. Lalu seperti meningkatkan etos kerja dan disiplin aparatur pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan dan meningkatkan penegakan hukum dan penghargaan hak asasi manusia. Lalu misi yang ketiga, mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Contohnya seperti meningkatkan kualitas moral, etika, kehidupan beragama, kerukunan antar kelompok, dan ketentraman masyarakat beragama. Kerukunan antar kelompok dan ketentraman masyarakat. Lalu seperti meningkatkan produksi pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan dalam menopang ketersediaan bahan pangan. Lalu seperti meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, energi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Lalu seperti meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui perluasan lapangan kerja, pengembangan peluasan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, koperasi, industri kecil, dan perdagangan, serta meningkatkan penanaman modal atau investasi. Selanjutnya ada strategi pembangunan ekonomi daerah. Jadi, yaitu yang pertama strategi pengembangan fisik dan lokalitas melalui pengembangan program perbaikan kondisi fisik atau lokalitas daerah yang ditujukan untuk kepentingan pembangunan industri, dan perdagangan. Pemerintah daerah akan berpengaruh positif bagi pembangunan dunia usaha daerah. Secara khusus, tujuan strategi pembangunan fisik atau lokalitas ini adalah untuk menciptakan identitas daerah atau kota, memperbaiki basis pesona atau kualitas hidup masyarakat, dan memperbaiki daya tarik pusat kota dalam upaya memperbaiki dunia usaha daerah. Yang kedua, strategi pengembangan dunia usaha. Pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah karena ada daya tarik kreasi atau daya tahan kegiatan dunia usaha merupakan terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat. Yang ketiga, strategi pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan keterampilan sumber daya manusia adalah suatu keniscayaan. Yang keempat, lalu ada strategi pengembangan ekonomi masyarakat. Kegiatan pengembangan masyarakat ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan suatu kelompok masyarakat tertentu di suatu daerah. Dalam bahasa populer sekarang ini sering disebut atau dikenal dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan-kegiatan seperti ini berkembang marak di Indonesia belakangan ini karena ternyata kebijakan umum ekonomi yang ada tidak mampu memberikan manfaat bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan manfaat sosial, misalnya melalui penciptaan proyek-proyek padat karya untuk memenuhi keuntungan dan usahanya. Dan terakhir ada hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Poin pertama yaitu Presiden selaku kepala pemerintah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang merupakan bagian kekuasaan pemerintah. Poin kedua, Presiden menyerahkan kekuasaan tersebut kepada kepala daerah, gubernur atau bupati atau wali kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerahnya dan mewakili pemerintah daerah dalam pemilikan kekayaan yang terpisah. Poin ketiga yaitu hubungan antara pusat dan daerah menyangkut hubungan pengelolaan pendapatan dan penggunaan, baik untuk pengeluaran rutin maupun pembangunan daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsibel dan akuntabel. Poin keempat yaitu konsep hubungan antara pusat dan daerah adalah hubungan administrasi dan hubungan kewilayahan, sehingga pemerintah pusat mengalokasi dana perimbangan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik, itu aja presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Jika ada yang ingin bertanya. Oke, baik. Siapa Mahena? Kita akhiri dulu, kita tutup dulu rekamannya. Kamu bisa tutup share screen-nya dulu ya. Iya Terima Pak, kasih, baik Ana. Pak.